Berdasarkan data riset dari Potato Chip Market 2022 yang dibuat IMARC Group, sebuah perusahaan riset pasar global di Amerika, nilai perdagangan keripik kentang di pasar global pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 32,2 miliar dolar. Ya, sekitar 480 triliun rupiah lah kira-kira. Ini jumlah yang besar secara bisnis. Padahal keripik kentang tercipta hanya karena faktor ketidaksengajaan atau kebetulan. Dalam video ini, saya akan berbagi cerita tentang penemuan keripik kentang atau yang biasa dikenal dengan potato chips, serta proses apa saja yang memicu terjadinya inovasi ini. George Speck, atau yang lebih populer dengan panggilan George Crumb, adalah seorang Indian Amerika yang juga memiliki keturunan Afro-Amerika. Dia bekerja di Moon's Lake House, sebuah restoran mewah di tepi danau Saratoga. George Crumb sangat menikmati profesinya sebagai chef. Dia sangat terampil memasak berbagai menu, termasuk dengan French fries yang menjadi menu andalan di restoran tersebut. Suatu hari, restoran tersebut kedatangan pengunjung yang sangat rewel dan pemilih. Ketika dia datang, tentu saja chef dan seluruh jajaran pegawai di restoran itu segera bersigap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mereka menghidangkan makanan-makanan yang lezat dan tak lupa menyertakan French fries yang menjadi menu andalan di restoran tersebut. Ternyata pengunjung itu tidak suka dengan French fries yang dihidangkan. Dia mengembalikan dan meminta ganti. Terlalu tebal, terlalu lembek, dan hambar. Begitulah katanya. Sang chef pun kembali mempersiapkan hidangan French fries yang baru. Dia mencoba untuk mengikuti kemauan pelanggan tersebut. Setelah mencicipi hidangan French fries pengganti, lagi-lagi pelanggan tersebut memanggil waiter dan mengembalikan hidangan pengganti. Kali ini dengan menggerutu dan berkata dengan nada yang tinggi. "Bagaimana sih kalian ini? Ini masih ketebelan, masih lembek. Hambar begini kok disajikan? Kalian mendengarkan perkataan saya nggak sih? Bisa kerja nggak sih kalian?" Begitulah gerutu pelanggan yang rewel dan bawel tersebut. Untuk menghindari perdebatan, mau tidak mau waiter pun terpaksa mengambil kembali hidangan pengganti dan mengembalikannya ke chef yang berada di dapur. Tentu saja sang chef sangat marah ketika French fries hasil jerih payahnya dikembalikan untuk kedua kalinya. Dia merasa tidak dihargai oleh pelanggannya. Dia merasa pelanggannya tidak pantas untuk memperlakukannya seperti itu. Sudah 3 tahun lebih dia menjadi chef dan selama ini tidak ada pelanggan yang pernah protes ataupun memberikan komplain terhadap menu yang dia masak. Selama ini dia malah banyak mendapatkan pujian atas hidangan dan menu-menu baru yang dia ciptakan. Dengan berat hati, chef itu pun terpaksa mengikuti kemauan pelanggan. Dia memasak kembali kentang yang baru dan bumbu-bumbunya. Karena kesal, kentang pun diiris setipis mungkin hingga hanya setebal lembaran kertas. Kemudian digorenglah sampai lembaran kentang tersebut benar-benar kering dan garing. Lalu ditaburilah lembaran kentang goreng tersebut dengan garam yang banyak. Karena kesalnya chef tersebut kepada pelanggan yang rewel dan banyak maunya itu. Akhirnya hidangan itu pun disajikan kembali kepada pelanggan yang rewel dan banyak maunya. Karena terlalu tipis, kentang goreng itu pun tidak bisa dinikmati dengan menggunakan garpu. Sehingga pelanggan tersebut mau tidak mau harus menggunakan tangannya untuk menikmatinya secara langsung. Waiter pun sudah bersiap-siap untuk kembali menerima komplain dari pelanggan. Tetapi anehnya pelanggan itu tidak berkata apa-apa dan melanjutkan kembali ke potongan-potongan kentang lainnya. Akhirnya hidangan potongan kentang yang tipis dan digoreng segaring mungkin itu pun tandas. "Wow, ini kentang goreng terenak yang pernah saya nikmati." Begitulah komentar dari pelanggan. Tentu saja sang chef merasa terkejut dengan mendengar reaksi pelanggan. Tadinya dia menduga pelanggan itu akan marah besar dan kembali mengajukan komplain. Dan chef itu pun sudah menyiapkan argumen bahwa dia sudah menyiapkan potongan kentang yang diiris tipis mungkin, digoreng sedemikian garing, dan ditaburi garam sebanyak-banyaknya. Dia sudah mengikuti persis seperti kemauan pelanggan. Begitulah argumentasi yang sudah dia siapkan. Ternyata pelanggan malah sangat puas dengan menu baru yang tanpa sengaja diciptakan oleh chef itu.
Semenjak itu, semakin banyak pelanggan-pelanggan yang memesan menu serupa. Menu yang kemudian dikenal sebagai potato chips, yang sekaligus juga melambungkan reputasi sang chef, sehingga menjadi seorang juru masak yang terkenal dan terbaik di kawasan danau tersebut. Kota Saratoga pun menjadi terkenal karena menu ini. Menu ini pun semakin populer dengan sebutan Saratoga Chips, dan di tahun 1976 sebuah plakat kenangan tentang sang chef ini pun terpasang di salah satu pojok di Danau Saratoga. Begitulah cerita penemuan potato chips, sebuah hidangan yang tanpa sengaja tercipta karena keluhan dan komplain yang diterima dari pelanggan, yang kemudian mau tidak mau harus diikuti oleh sang chef, yang pada akhirnya menjadi salah satu cemilan populer di berbagai belahan dunia. Dalam bisnis, tidak ada perusahaan ataupun brand yang akan dapat bertahan tanpa keberadaan pelanggan ataupun penggunanya. Sam Walton, seorang pengusaha tersukses di dunia, menyebutkan pelanggan adalah the real boss, bos yang sesungguhnya. Pelanggan bisa membuat seorang CEO tersingkir dari jabatannya ketika pangsa pasar sebuah perusahaan atau brand yang dipimpinnya tergerus hanya dengan memilih layanan ataupun produk dari perusahaan pesaing lainnya. Pelanggan yang tidak puas bisa membuat manajer-manajer yang berada dalam sebuah perusahaan kehilangan pekerjaannya karena dinilai tidak mampu membuat unit yang dipimpinnya memberikan impact yang signifikan untuk dapat mempertahankan pelanggan. Pelanggan yang tidak puas juga bisa membuat seorang pegawai kehilangan pekerjaannya karena dianggap tidak bisa memberikan kontribusi yang memadai dalam mendapatkan ataupun melayani pelanggan. Jadi, dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis serta pekerjaan kita, pelanggan adalah segalanya. Untuk itulah setiap organisasi dan orang-orang di dalamnya perlu senantiasa berubah dan berinovasi agar tetap bisa terus mendapatkan dan mempertahankan pelanggannya. Organisasi dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya perlu senantiasa memperbaiki dan mengembangkan nilai produk dan nilai pelayanan agar tetap relevan dengan kebutuhan sang customer. Ternyata untuk berubah dan berinovasi tidaklah mudah. Ketika membuat hidangan dan memberikan pelayanan, keahlian dan pengalaman seorang chef bisa menjadi hambatan untuk memberikan yang lebih baik bagi pelanggannya. Keahlian dan pengalaman seorang CEO atau profesional pemberi jasa bisa menjadikan dirinya tertutup untuk menerima masukan, keluhan, ataupun saran dari pelanggan. Padahal, seperti yang dikatakan Bill Gates, founder Microsoft, pelanggan ataupun pengguna jasa yang tidak happy dengan nilai sebuah produk ataupun pelayanan adalah sumber pembelajaran terbaik dalam berinovasi. Dalam menciptakan produk dan memberikan pelayanan, seorang chef bisa terlalu fokus dengan keunggulan hidangan yang dia sajikan selama ini. Padahal yang menentukan kenikmatan sebuah hidangan bukanlah pembuat hidangan tersebut, melainkan penikmat hidangan itu. Sudah sejak lama, seorang pemikir manajemen terkemuka, Peter Drucker, mengingatkan bahwa kualitas produk ataupun pelayanan bukan ditentukan oleh apa yang diberikan pemberi jasa, melainkan apa yang didapatkan serta dinikmati oleh pelanggan dan pengguna jasa. Dalam dunia bisnis, banyak sekali kita melihat contoh-contoh perusahaan yang akhirnya ditinggalkan pelanggannya. Bukan karena perusahaan itu tidak berinovasi, tetapi inovasi yang mereka lakukan tidak relevan lagi dengan kebutuhan pelanggan dan pengguna jasa saat ini. Banyak sekali kita melihat pedagang ataupun sales yang terlalu sibuk dengan feature, benefit, dan keunggulan dari produk ataupun pelayanan yang mereka berikan. Sehingga mereka kadang terlupa untuk mengenali dan memahami lebih jauh siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan mereka inginkan, apa yang pelanggan mereka tidak sukai, dan apa yang pelanggan mereka sukai. Padahal salah satu kunci sukses inovasi bukanlah tentang menyajikan feature dan keunggulan produk semata, melainkan membantu pelanggan mencapai tujuan dan memecahkan masalahnya. Akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Gandhi, pengguna jasa adalah orang yang paling penting dalam bisnis ataupun pekerjaan kita. Kita ada karena mereka. Mereka bukanlah pengganggu dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Merekalah tujuan utama dari keberadaan kita.
Mereka bukan bagian luar dari pekerjaan kita, tetapi justru merupakan bagian paling inti dari pekerjaan dan pelayanan yang kita berikan. Sebenarnya kita tidak bermurah hati dengan melayani mereka, melainkan merekalah yang telah bermurah hati memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan manfaat dan melakukan pelayanan. Dan karena kemurahan hati dari pelanggan yang tetap mau memberikan umpan balik dan kesempatan itulah, akhirnya potato chips tercipta. Karena kemurahan hati pelanggan tersebutlah, chef tersebut akhirnya bisa berinovasi dan menjadi lebih baik lagi. Karena kemurahan hati pelanggan dan pengguna jasa kita lah, kita bisa menjadi lebih baik dan terus melakukan kebaikan. Karena kemurahan hati pelanggan dan pengguna jasa kita lah, kita bisa tetap memiliki bisnis ataupun pekerjaan kita saat ini. Saya Fani Winara, semoga kita bisa terus belajar dan berinovasi dalam memahami dan melayani pelanggan dan pengguna jasa kita. Terima kasih sudah bermurah hati untuk menikmati dan menonton channel ini. Terima kasih telah membantu saya untuk terus berkarya. Ciao. Habisin ya.